Halo semuanya, selamat datang di Fakta Fiksi, tempat di mana kebenaran dan mitos bertemu. Hari ini, kita akan membedah 5 mitos yang paling sering dipercaya. Tapi apakah benar? Mari kita simak bersama dan temukan jawabannya. Mitos: mengonsumsi gula putih menyebabkan diabetes. Apakah mengonsumsi gula putih menyebabkan diabetes? Mari kita ungkapkan fakta medisnya. Mengonsumsi gula putih tidak secara langsung menyebabkan diabetes, melainkan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tersebut. Diabetes disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti genetik, obesitas, gaya hidup tidak seimbang, dan resistansi insulin. Ketika kita mengonsumsi gula putih secara berlebihan, tubuh kita akan mengalami peningkatan kadar gula darah. Hal ini memicu pankreas untuk melepaskan insulin yang berfungsi mengatur kadar gula darah. Namun, jika konsumsi gula putih berlebihan terus-menerus, pankreas akan bekerja terlalu keras, sehingga meningkatkan risiko resistansi insulin, membuat tubuh kurang responsif terhadap insulin, sehingga kadar gula darah tetap tinggi dan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe kedua. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi gula putih secara moderat dan seimbang dengan gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Dengan demikian, mengonsumsi gula putih yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, namun tidak secara langsung menyebabkan penyakit tersebut. Gaya hidup sehat dan seimbang sangat penting untuk mencegah diabetes. Mitos: berenang setelah makan menyebabkan kejang. Apakah berenang setelah makan menyebabkan kejang? Mari kita ungkapkan fakta medisnya. Berenang setelah makan tidak menyebabkan kejang secara langsung. Mitos ini muncul dari konsep kram perut yang terjadi ketika darah mengalir ke perut untuk membantu pencernaan, mengurangi aliran darah ke otot-otot. Namun, kejang disebabkan faktor-faktor seperti kekurangan elektrolit, dehidrasi, kelelahan, cedera otot, dan kondisi medis tertentu. American Red Cross dan WHO tidak menemukan bukti ilmiah yang mendukung hubungan langsung antara berenang setelah makan dan kejang. Sebenarnya, kejang lebih sering disebabkan aktivitas fisik intensif, perubahan suhu tubuh, dan kekurangan nutrisi. Oleh karena itu, penting mengikuti tips berenang aman seperti menunggu 30-60 menit setelah makan makanan berat, minum air putih yang cukup, menghindari kelelahan, dan berenang dengan pengawasan. Dengan demikian, berenang setelah makan tidak menyebabkan kejang, tetapi penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejang dan mengikuti tips berenang yang aman. Mitos: menggunakan antiseptik secara berlebihan dapat memperkuat kekebalan tubuh. Apakah menggunakan antiseptik secara berlebihan dapat memperkuat kekebalan tubuh? Mari kita ungkapkan fakta medisnya. Menggunakan antiseptik secara berlebihan tidak memperkuat kekebalan tubuh, melainkan menimbulkan efek negatif. Antiseptik membunuh bakteri baik dan buruk, mengganggu keseimbangan mikrobiota tubuh yang penting untuk sistem imun. Hal ini menyebabkan gangguan sistem imun, peningkatan risiko infeksi, perkembangan bakteri resistan, iritasi kulit dan alergi, serta gangguan keseimbangan mikrobiota usus. Penggunaan antiseptik yang tidak tepat juga dapat memicu resistansi antibiotik, membuat pengobatan infeksi lebih sulit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) merekomendasikan penggunaan antiseptik secara bijak, hanya saat diperlukan dan dengan dosis yang tepat. Dengan demikian, menggunakan antiseptik secara berlebihan tidak memperkuat kekebalan tubuh tetapi dapat berisiko menimbulkan efek negatif. Penggunaan antiseptik dengan benar dan bijak sangat penting.
Mitos, minum air dingin setelah berolahraga menyebabkan radang tenggorokan. Apakah minum air dingin setelah berolahraga menyebabkan radang tenggorokan? Mari kita ungkapkan fakta medisnya. Minum air dingin setelah berolahraga tidak secara langsung menyebabkan radang tenggorokan, karena radang tenggorokan biasanya disebabkan infeksi virus atau bakteri, alergi, iritasi debu, polusi udara, atau kelelahan. Namun, minum air dingin secara tiba-tiba setelah berolahraga dapat memicu iritasi dan kontraksi otot tenggorokan akibat perubahan suhu mendadak. Hal ini dapat memperburuk kondisi tenggorokan yang sudah lelah akibat olahraga intensif. Selain itu, kekebalan tubuh yang menurun setelah berolahraga intensif juga dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, penting untuk minum air suhu ruangan atau hangat, beristirahat cukup, menggunakan humidifier, dan mengonsumsi makanan bergizi untuk memperkuat kekebalan tubuh. Dengan demikian, minum air dingin setelah berolahraga tidak menyebabkan radang tenggorokan secara langsung, tetapi dapat memicu iritasi dan kontraksi otot tenggorokan. Mengikuti tips kesehatan yang tepat dapat membantu mencegah radang tenggorokan. Mitos, menggunakan peralatan elektronik sebelum tidur menyebabkan kebutaan. Apakah menggunakan peralatan elektronik sebelum tidur menyebabkan kebutaan? Mari kita ungkapkan fakta medisnya. Menggunakan peralatan elektronik sebelum tidur tidak menyebabkan kebutaan langsung, namun berdampak negatif pada kesehatan mata dan tidur. Paparan cahaya biru dari layar elektronik mengganggu produksi melatonin, menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, iritasi mata, dan kekeringan. Selain itu, penggunaan berlebihan dapat memperburuk kualitas penglihatan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak negatif ini adalah intensitas cahaya, durasi penggunaan, dan jarak pandang. Untuk menghindari efek negatif, disarankan menggunakan mode malam, mengatur kecerahan dan kontras layar, serta membatasi waktu penggunaan elektronik sebelum tidur. Dengan demikian, penggunaan peralatan elektronik sebelum tidur berdampak negatif pada kesehatan mata dan tidur, bukan menyebabkan kebutaan langsung. Setelah kita membahas 5 mitos ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan kita tentang dunia masih terus berkembang. Terima kasih telah menonton Fakta Fiksi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten terbaru, beri komentar dan bagikan pendapat Anda.